Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. قال رضي الله عنكم الثاني تكبيرة الإحرام وهي أن يقول الله أكبر ويجزي الله الأكبر ويجب أن تكون هذه النية مقارنة للنية للتكبير جميعه. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam furudul shalah atau arkanus shalah. Yang kemarin telah kita bahas di dalamnya itu niat salat. Niat salat di dalam salat fardu dan salat yang punya waktu dan sebab, dan salat yang tidak punya waktu, salat sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab. Kemarin sudah kita bahas di dalam masalah yang berkaitan niat salat wajib harus ada 3. Yang pertama harus ada qasdul fi'li, kemudian ada ta'yin, kemudian ada fardhiyah. Ada kata usolli, ada kata fardha, ada nama salatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kalau sembahyang sendiri. Kalau kita berjamaah, maka yang wajib makmumnya untuk mengatakan makmuman. Adapun imam tidak wajib mengatakan imaman, tapi apabila dia tidak mengucapkannya, maka imam tersebut tidak mendapatkan pahala jamaah. Karena bisa aja orang datang, dia lagi sembahyang sendiri, kita langsung jadi makmum. Apakah dia nggak sah kita ngikut dengan dia karena dia nggak niat imaman? Sah kita mengikut dia, tapi dia harus langsung di dalam hatinya, dia mengikatnya dengan kata imaman, saya menjadi imam. Adapun makmumnya wajib mengatakan makmuman. Kalau tidak mengatakan makmuman, maka tidak sah salatnya. Kemarin juga kita bahas dengan niat sunnah datu waqtin wa sabab. Sunnah ada terbagi 2, maqsudah wa ghairu maqsudah. Ada yang dituju, maksudnya dituju punya waktu, punya sebab. Seperti salat duha ada waktunya, salat witir ada waktunya. Sebab gerhana, sebab minta turun hujan, sebab sebab masuk masjid, tahiyatul masjid. Itu sebab solat sunnah yang punya waktu dan sebab. Sebab berwudu, maka disunnahkan kita solat wudu. Itu semuanya solat yang punya waktu dan sebab, maka yang wajib di dalamnya adalah qasdul fi'il dan ta'yin. Menyebutkan kata usolli dan nama solatnya, duha, witir, tahiyatul masjid, kemudian sholatul wudu, kemudian qabliyah, ba'diyah. Harus kita katakan usolli qabliyatul zuhur, usolli ba'diyatul zuhur, usolli qabliyatul asar, usolli qabliyatul maghrib, usolli ba'diyatul maghrib, usolli qabliyatul isya, usolli ba'diyatul isya, usolli sunnatul duha, usolli sunnatul idul fitr, usolli sunnatul idul adha. Itu semuanya solat-solat yang punya waktu dan sebab. Adapun solat yang tidak punya waktu, tidak punya sebab, dinamakan solat mutlaqah, solat sunat mutlak. Seperti apa? Istikharah kata ulama, nggak ada waktu ditentukan, nggak ada waktunya ditentukan. Tasbih nggak ada waktunya ditentukan. Salatul hifdz nggak ada waktunya ditentukan. Salatul taubah nggak ada waktu yang ditentukan. Ada 13 macam solat-solat yang tidak punya waktu, digolongkan solat tersebut solat sunnah mutlaqah atau ghairu maksudah, solat sunnah nafilah ghairu maksudah, yang tidak ada ketentuannya. Maka hanya wajib kita mengucapkan usolli saja, usolli lillahi ta'ala. Kata usolli lillahi ta'alanya sunnah. Sembahyang wajib, sembahyang sunnah, kata lillahi mustaqbilal kiblati, qadaan, adaan, sunnah. Walaupun di kata qadaan dan adaan ada berbeda pendapat di dalam kata keduanya. Tapi kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan kata-kata tersebut sunnah untuk diucapkan. Itu kemarin yang kita bahas.
Boleh gak menggabung sholat fardu dengan sholat fardu dalam satu niat? Gak boleh. Sholat yang maksudah, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah datu waqt dan sabab, gak boleh digabung. Sholat duha dengan sholat qabliyah, gak boleh. Sholat duha, sholat witir dengan ba'diyatul isya, gak boleh. Kenapa? Karena punya waktu sendiri-sendiri dia, gak boleh digabung. Kecuali kata Imam Ramli, kalau kita menggabung sholat qabliyah dan ba'diyah dalam 4 rakaat dalam satu tasyahud katanya. Tasyahudnya sekali. Tasyahudnya enggak 2 kali, tasyahudnya di rakaat terakhir saja. Kita gabungin sholat qabliyah dan ba'diyah. Karena kita mungkin buru-buru atau mau cepat-cepat, kita gabung aja kata Imam Ramli dibolehkan. Tapi Ibn Hajar tetap enggak membolehkan. Kalau sholat sunnah yang sudah ada ketentuan waktunya nggak boleh digabung. Yang boleh digabung adalah sholat sunnah mutlaqah. Tadi itu yang 13 sholat istikharah, tasbih, hajat, taubah, hifdz. Kita mau gabung semuanya dalam satu sholat boleh. Digabung dengan sholat sunnah boleh. Digabung dengan sholat fardu boleh. Kalau sholat sunnah mutlaqah. Tapi disebutkannya yang fardu dulu dan yang disebutkannya yang sunnah sudah punya waktu dan sebabnya dulu baru dia. Usolli fardhu dhuhri wa tahiyatul masjid. Usolli fardhu dhuhri wal istikharah. Usolli fardhu dhuhri wal hajah. Sebagian ulama kita membolehkan. Nah, itu yang mu'tamad dalam perkataan Ibn Hajar. Sekarang kita bahas yang kemarin saya janjikan, yaitu syarat daripada takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena ada kata Allahu Akbar. Itu yang mu'tamad di dalam madhab kita Syafi'iyah. Nggak boleh diganti dengan lafaz lain. Harus ada kata Allah, harus ada kata Akbar. Walaupun di madhab yang lain boleh diganti dengan kata yang lain. Yang penting ada isyar azamah, ada sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita madhab Imam Syafi'i harus kata dengan kata Allahu Akbar, namanya takbirah. Kemudian dinamakan ihram karena yuharrimu ma qablahu minal kalami wa syukur wa nahwih. Mengharamkan sesuatu yang sebelumnya dibolehkan, makan, minum, dan yang lain-lainnya. Ketika kita masuk salat, nggak boleh lagi hal-hal yang dibolehkan, yang mubah kita lakukan di dalam salat. Berbicara, makan, minum, itu semuanya haram ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, maka dinamakan takbiratul ihram. Kemudian syaratnya takbiratul ihram ada 20. Ada 20 ini sebenarnya sudah kita bahas di dalam kitab Safinatun Najah. Kita akan bahas secara cepat aja. Yang pertama, harus terjadinya takbiratul ihram di salat fardu di dalam keadaan berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri, nggak boleh dia mampu berdiri, dia duduk baru diri, nggak boleh, nggak sah takbiratul ihramnya. Kalau dia mampu berdiri, dia harus takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri. Dia bisa berdiri. Kadang-kadang males, orang sakit biasa aja, dia duduk dulu, akhirnya baru dia enakan dia diri. Takbiratul ihramnya nggak sah karena dia mampu berdiri. Walaupun harus nanti akan disebutkan syarat-syaratnya berdiri. Ada akan disebutkan orang nggak mampu berdiri kecuali dengan dipegangin dengan orang, dan orang tersebut meganginnya waktu berdiri aja, nggak sepanjang sholatnya. Itu dibolehkan, dia harus bayar bahkan orang tersebut kalau memang dia mampu untuk membayarnya. Bayar orang untuk megangin dia waktu berdiri di dalam sholat dan takbiratul ihram. Itu nanti kita akan bahas di dalam syarat berdiri di dalam rukun salat. Yang kedua adalah kaunuha bil lughatil arabiyyah lil qadir 'alaiha. Harus dengan bahasa Arab bagi orang yang mampu mengucapkan bahasa Arab. Enggak boleh diganti dengan bahasa lain. Harus dengan Allahu Akbar. Kalau nggak bisa ya belajar. Bahasa Allahu Akbar aja ngambil waktu setengah jam nggak mungkin. 1 menit Allahu Akbar. Harus dia belajarin kata Allahu Akbar tersebut. Bagi yang nggak mampu, ya, mungkin waktunya mepet sekali di masuk Islam, waktu tinggal sedikit banget, ya udah dengan bahasa apa aja dulu, yang penting dikerjain sholat. Kemudian nanti setelah selesai dia
pelajarin kata Allahu Akbar tersebut dengan bahasa Arab. Kaunuha bil lafzil jalalah. Yang ketiga harus dengan ada lafaz Allah al-jalalah. Harus dengan kata Allah. Nggak boleh diganti di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Begitu juga harus dengan bilafzi akbara. Nggak boleh diganti dengan lafaz lain. Harus akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar atau Allahu Akbaru. Nanti akan dibahas. Allahu Akbar. Nggak boleh diganti dengan yang lainnya. Yang kelima harus didahuluin lafaz Allahnya daripada lafaz akbarnya. Nggak boleh akbarullah. Harus Allahu Akbar. Nggak boleh akbarullah. Harus didahulukan lafaz Allahnya. Yang keenam harus ada panjangin ke alif di kata jalalah, di kata Allah. Allah dipanjangin. Kalau dia menghilangkannya karena kita niat nawaitu usolli fardhal maghribi ma'muman Allahu Akbar. Gak dipanjangin, gak masalah. Kalau disambung dengan kata ma'muman Allahu Akbar, itu dibolehkan kata ulama kalau dia menyambungnya dengan niat yang dia baca, kata makmumannya. Gak dipanjangin Allahnya, dibolehkan. Tapi yang utama harus dipanjangin kata Allahnya. Allahu Akbar. Kemudian nggak boleh menghilangkan hamzah akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh. Mesti ada huruf hamzah al-qata. Hamzah yang memisahkan kata Allah dan kata akbarnya. Allahu Akbar. Nggak boleh Allahu Akbar, hilang alif hamzahnya. Mesti dipakai hamzah wasalnya. Adamu ba'i akbar. Nggak boleh manjangkan kata ba di kata akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh. Kalau dia tahu maknanya bisa jadi kufur. Apa akbar? Ikbar help. Akbar beduk. Akbar maknanya beduk. Kalau ikbar wanita yang sedang haid. Jadi kalau dia tahu artinya disengaja, kufur, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh memanjangkan kata akbar di dalam alifnya. Kemudian yang kesembilan, nggak boleh mentasydid kata agabaknya. Allahu Akbar, akbar. Ada tasydid di baknya. Mungkin juga sih ulama-ulama kita mungkin dia sangat teliti kali ya. Dia teliti orang-orang yang hanu-hanu pura-pura khusyuk. Allahu Akbar. Mungkin dia diteliti masuknya nggak boleh nih. Sampai 20 syaratnya sini, penelitiannya bukan gampang ini. Penelitian ulamanya bukan mudah ini. Yang ke-10, nggak boleh menambahkan waw di antara dua kata Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Baik dipanjangin dengan sukun atau diharokatin. Allahu Akbar. Atau Allahu Wak. Ada waw. Wakbar. Difathahkan wawunya. Ada tambahan fathah di kata waw antara Allah dan kata akbar. Nggak boleh dan tidak boleh menambahkan waw di sebelum lafaz Allah. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar. Wawunya dari mana datangnya tuh? Nggak boleh kata ulama. Nggak boleh nambahkan waw sebelum lafaz jalalah. Dan nggak boleh juga diam panjang antara dua kalimat yang melebihi pengambilan nafas. Allah Akbar, nggak boleh lebih dari nafas itu. Allah Akbar boleh, hanya sekedar ngambil nafas. Mungkin dia lari kali itu sembayangnya, masuk ngambil nafas, dia terusin Akbar. Nggak boleh lebih dari pengambilan nafas. Yang ke-13 harus didengar kata dua-duanya oleh dirinya sendiri. Allahu Akbarnya harus terdengar. Ada yang agak-agak emang Allah.
nggak kedengeran. Dirinya aja mungkin kalau tanya, nanti dengar kata dia ngomongin. Tahu, lupa dia. Karena dia apa? Bacaannya nggak kedengeran sama sekali. Harus didengerin. Kalau dia jadi imam, harus didengerin makmum yang dekat dengan dia. Kalau dia jadi imam, harus makmum yang terdekat dengan dia mendengar kata lafaz Allah dan kata akbar. Makanya kalau imam pakai Allah bar, udah tinggalin itu imam. Gak beres tuh imam. Kenapa? Gak kedengeran takbirnya. Ada imam yang begitu. Allah bar, barnya doang, aknya hilang. Nah itu gak sah di dalam takbirnya si imam. Yang ke-14, dukhulul waqt fil fardhi wan naflil muakkad wa sebab. Harus masuk waktu di dalam sholat fardu dan sholat sunnah yang punya waktu dan sebab. Harus sudah masuk waktu dulu baru takbir, nggak boleh takbir sebelum masuk waktu sholatnya. Kemudian harus yang ke-15, kata Allahu Akbar itu ketika menghadap kiblat. Jangan masih kita bergerak-gerak, kita mau buru-buru, dari lari, belum menghadap kiblat, dadanya udah Allahu Akbar. Mana? Belum menghadap kiblat, mungkin lagi mencong-mencong, dia takbir, nggak sah. Harus benar-benar sudah menghadapkan kiblatnya dengan dadanya. Kalau wajahnya nggak masalah kemarin. Kemudian harus yang ke-16, harus mentakhirkan takbirnya si makmum dari takbir imamnya. Harus setelah imamnya mengucapkan bar, dikata akbar, baru makmumnya melakukan Allahu Akbar. Kalau barang nggak sah, apalagi mendahului. Imam belum takbir sempurna, dia udah sama juga Allah. Baru duluan dia barnya lagi. Nah, lebih parah lagi, batal. Mesti dia setelah takbirnya imam mengucapkan dari kata Allahu Akbar. Nggak boleh mengganti hamzah akbar dengan wawu tadi. Allahu Akbar diganti dengan Allahu Akbar. Ganti. Gak boleh mengganti kaf dengan hamzah. Allahu Akbar. Kafnya hilang. Kafnya hilang. Dipanjangin akbar. Banyak yang begitu, kadang-kadang sok husuk kayaknya. Akhirnya kafnya hilang. Allahu Akbar. Kafnya kemana? Gak tahu. Nganyut tuh kaf. Yang ke-18, yang ke-19, nggak boleh manjangin alif di antara lam dan ha yang melebihi daripada sab'a alifat. Allah tadi Habib Alwi bilang tuh, ghali banget dia, berlebihan banget dia, melebihi daripada batasan ahli qiraat yaitu sab'a alifat. Sab'a alifat sab'a ketukan. Allah, nggak sampai sedetik. Allah bar. Jadi nggak boleh lebih daripada sab'a alifat. Yang ke-20, nggak boleh dia mempunyai keinginan untuk keluar daripada sholatnya, atau dia ini yang biasa terjadi. Datang imamnya sedang ruku, imamnya sedang ruku, dia masbukan dia. Takbirnya dia niatin antara takbiratul ihram dan ruku, nggak sah. Takbirnya dia sekalian, dua kerjaan, takbir ihram dan takbir ruku. Kan dia mesti ruku. Kalau dia telat datangnya, nggak cukup waktunya untuk baca Fatihah, apa yang harus dilakukannya? Masbuk dia. Dinamakan seorang yang masbuk. Apa orang yang masbuk? Yang tidak bisa menyempurnakan Fatihahnya sedangkan imam sudah dalam keadaan ruku. Maka wajib bagi dia apa? Ikut imam ruku langsung. Nah dia datang, dia telat nih, imam lagi ruku, dia datang, takbir dia. Takbirnya dua dimasukin di situ. Takbir ruku dan takbiratul ihram. Itu tidak disahkan. Mesti ada dipisahkan antara takbir ihram, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar untuk rukunya. Tapi kalau digabung antara takbir ruku dan takbiratul ihram, tidak disahkan. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya walaupun singkat. 20 ini sebagai review lagi dari yang pernah kita jelaskan di dalam masalah sholat. Ini kita lihat di sini begitu dahsyatnya ulama di dalam penelitiannya, analisanya.
kita udah terima matang. Kita udah terima matang. Karena orang-orang sekarang demen nyari-nyari penyakit. Dia ngutang dulu hadisnya, di ngutang-ngatik dulu dalilnya. Udah ada nih uni. Ini ngapain ulama bikin capek-capek? Dari zaman ke zaman dianalisa dengan rapi. Sampai tadi kita bilang suruh tuh takbiratul ihram aja di 20. Itu bukan sembarangan mereka, bukan ringan daripada analisa yang mereka buat. Nah, kita tinggal terima rapi. Orang-orang yang benar-benar ngerti, dia harus mengajarkan yang buat orang kayak kita awam nih yang udah terima matang. Nggak usah tanya dalilnya dulu, nggak tahu hadisnya dulu, nggak dalil Qur'annya dulu. Untuk ngutak-ngatik tentang dalil itu pakar-pakarnya. Setelah kita dalemin dulu, kita amalin dulu yang kita kewajiban kita di dalam mengamalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita awam. Awam harus mengamalkan dulu. Setelah dia beramal, dia tahu nanti naik kitab lagi. Ada perbedaan khilaf ulama, ada perbedaan khilaf madhab, ada namanya tarjih di dalam pengambilan dalil, mana yang lebih kuat, mana yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang mutawatir. Itu kelas-kelas tinggi sudah. Pembahasan orang-orang yang sudah punya pendahuluan di dalam keilmuan. Tapi orang awam kayak kita jangan dicekokin dalil, ribet. Maunya membahas dalil surut 20 ini, surut takbiratul ihram 20, nggak kena kita. Bahasnya di kitab-kitab yang besar kita ketemukannya. Tapi kita udah diterima matang dari ulama. Kita tinggal kita amalin. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan dengan bahan yang kita dapat dari ilmu yang sederhana ini bisa membawa manfaat keilmuan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.